Saya Iwan Singgih. Selamat pagi, saya Niken Rahmat. Selamat pagi, saya Khairul Abri. Selamat pagi, saya Bambang Prasanto. Ya, kali ini kita kembali mengantarkan Republik Indonesia tampil di Pasadena Tournament of Roses. Ya. Pertama kali kami Indonesia ikut di Tournament of Roses, tampil di sana tuh tahun 1990. Nah, sampai dengan 1995 waktu pertama disponsori penuh oleh Sampurna, kemudian tahun kedua dan selanjutnya tetap atas nama Republik Indonesia, tetapi penyelenggara dan sponsornya adalah Yayasan Bunga Nusantara. Nah, setelah 95 kita itu tidak mengikuti lagi, berhenti ikut. Sementara itu kami berpikir mengapa tidak ikut lagi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kami berempat ini berbincang, lalu bertemu dengan Kementerian Pariwisata dan para pejabat itu dan siapapun yang berwenang untuk kembali. Sebetulnya dari tahun lalu sebenarnya kita inginnya, tapi baru tahun inilah terlaksana, kita kembali akhirnya betul-betul Indonesia, Republik Indonesia kembali dengan wonderful Indonesia di tengah masyarakat Amerika melalui Tournament of Roses ini. Nah, mungkin untuk yang pertama dulu adalah kita selalu mendapatkan trofi ya. Pertama mendapatkan International Trophy, kemudian yang kedua Isabella Coleman itu dengan tema Toraja. Lalu yang ketiga adalah temanya Maluku The Spice Island. Maluku Spice Island kita Kita mendapatkan dapat Grand Marshal Trophy. Grand Marshal ya, Grand Marshal. Sumatera. Setelah Itu Sumatera. Sumatera dapat International Trophy. Satu lagi. Di Sumatera, Kalimantan juga Grand Borneo tuh internasional juga ya kalau nggak salah. Enggak, kalau tidak salah bukan internasional, kalau tidak salah Queen's Trophy atau apa salah satu. Wah. Nah, jadi Yang terakhir Jawa, Baru Bali. Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Nah, itu Itu Grand Marshal lagi. Grand Marshal lagi. Jadi yang sebetulnya masih ada satu penasaran ini, belum pernah mendapatkan sweepstakes, yaitu yang penghargaan tertinggi Grand Marshal itu yang kita peroleh kedua dari yang terbaik. Jadi itulah mungkin mudah-mudahan masih Republik Indonesia bisa tampil terus. Amin. Ya, Amin. Kami ikut membantu aja apapun yang bisa dibantu gitu. Itu Indonesia perlu ikut terus itu karena yang dulu kita ikut berturut-turut 5 kali itu karena unik gitu. Setiap tema yang diikuti diwakili oleh provinsi atau wilayah Indonesia itu dengan ciri khas yang berbeda. Berbeda-beda. Nah, itu oleh crowd atau masyarakat Amerika tuh dianggap seperti novel gitu. Jadi ceritanya serial gitu, ceritanya berbeda. Jadi ditunggu, Indonesia ikut, ada lagi apa ini, besok ada Tahun depan apa temanya? apalagi tema tahun depan. Nah, itu bagus untuk crowd di Amerika sambil kita juga memperkenalkan Indonesia gitu. Jadi kita itu sebenarnya waktu mengerjakan setiap tema itu dan setiap tahun berbeda itu juga kita dapat dukungan yang baik sekali. Kita didesain oleh satu orang float designer yang terkenal sekali di sini, bukan hanya untuk Indonesia tapi masyarakat Amerika mengenal sekali yang namanya Raul Rodriguez, dan dia adalah seorang desainer yang sangat ternama dan desainnya bagus. Hampir semua desain dia itu dapat penghargaan. Dan kalau sweepstake itu buat dia sih bukan hal yang baru lagi gitu. Setiap tahun pasti dia pasti hampir semua tiap tahun itu sweepstake itu desainnya dia. Tahun ini dia mendesain float Indonesia dan dia naik di float Indonesia. Jadi dan buat masyarakat Amerika di mana ada Raul, semua media itu mencari dia. Jadi nilai promosi dari Raul Rodriguez sendiri itu adalah satu nilai yang bukan main besarnya. Saya bisa mengatakan bahwa
tahun ini coverage yang kita dapat dibanding dengan plot lain itu adalah bukan main besarnya. Malahan pada pagi hari sebelum pawai kita diliput oleh ABC Good Morning, Good Morning America. Nasional. Dan itu suatu hal yang sangat besar. Jadi promosi negara melalui pawai bunga di Pasadena adalah suatu hal yang saya kira pantas diteruskan secara berurutan, dan kita akan bawa kalau seandainya kita bisa seperti yang diamini oleh kita bersama tadi. Kita akan coba setiap tahun itu bawa tema yang berbeda sehingga masyarakat Amerika itu lebih mengenal bahwa Indonesia itu bukan hanya satu negara kecil tapi negara yang sangat luas dengan berbagai ragam culture yang sangat unik. Ya, sebenarnya awal-awal dulu pertama kali itu hanya ingin mendapatkan image ya, citra ya, Indonesia tuh di mana, apa yang ada di Indonesia, dan kemudian apa yang bisa ditampilkan. Ternyata setelah bersetir serial tadi itu sebenarnya tidak hanya image yang kita peroleh, ya, promosi juga. Artinya orang jadi Amerika ingin juga datang ke Indonesia atau berinvestasi di Indonesia. Itu yang lebih penting sebetulnya untuk negara ya. Dan dalam hal ini dari awal tentunya kita sudah dibantu oleh Judy Asbury ini untuk PR-nya dan untuk promosinya. Sampai sekarang mereka itu juga malahan lebih passionate gitu ya, lebih passionate mengenai bagaimana mempromosikan Indonesia daripada mungkin kebanyakan dari kita ya. Kita sih sejalan sekali pikirannya dengan 20 mereka. tahun ya hubungan kita sama mereka ya. Betul, 20 tahun. dari awal sekali. Ya, jadi kita merubah grade dari seorang Amerika menjadi setengah Indonesia. Jawa malah. Setengah Jawa. Iya gitu. Jadi harapan kami ya memang mudah-mudahan bisa lanjut, bisa terus di tahun-tahun mendatang untuk lebih mempromosikan sekarang ini. Jadi bukan hanya image tapi promosi yang lebih luas, karena media coverage kita tahu seberapa luas, ya itu ya yang menguntungkan kita saya kira. Ada satu promosi yang kejadian itu fenomenal itu waktu setelah Toraja. Jadi banyak tiba-tiba di Toraja itu bupati itu berubah gitu. Berubah itu apa? Jadi prasarana sama sarana pariwisata, hotel dan sebagainya itu berkembang di sana. Terus kita diundang. Jadi Ibu Gustan Garvin dengan beberapa tim Yayasan Bunga Nusantara diundang ke sana, dikasih tahu bahwa itu ternyata menurut mereka itu adalah salah satu dampaknya karena ada promosi dari Turnamen of Roses. Nah, kenapa kok bisa bilang begitu? Rupanya dari turis itu ditanya, kalian tahu dengar dari mana kok ada Toraja? Padahal Toraja itu bagian apa yang relatif kecil gitu di Sulawesi. Terisolir mungkin jauh dari mana-mana. Mereka bilang turis Eropa dan sebagainya bilang, oh kita tahu dari media yang dikeluarkan dari Turnamen of Roses itu. Jadi memang media coverage untuk Indonesia itu sangat perlu gitu. Dan karena disebarkan ke seluruh dunia. Iya. Jadi tidak hanya orang Amerika sebetulnya. Itu gitu. sebenarnya plus poinnya dari Turnamen of Roses ini tidak hanya di masyarakat Amerika, walaupun terjadi di sini dan fokus kita juga di Amerika, tetapi sebenarnya karena disiarkan worldwide. Karena gitu. pesertanya ada dari Swedia, dari Jepang, dari Kanada ya. Jadi tidak hanya di Amerika saja, bahkan di Amerika Selatan itu banyak sekali coverage TV Latin ya, bahasa Latin. Dan itu jelas-jelas disiarkan di Amerika Selatan, lebih banyak Latin Amerika. Nah ini bukan dan main, dari segi biaya pun ini Nah, murah sekali, sangat murah kalau sangat dibanding- murah. Dengan biaya yang sebesar itu, dengan coverage yang sebesar itu pula, Betul. murah sekali itu. Kadang-kadang Dan 300 efektif. juta, 300 juta penduduk. Gitu. 300 juta pemirsa ya, Iya. Pemirsa. dengan biaya yang 1,5 M, hanya Rp5 per orang. Untuk Republik Indonesia loh ya. Bikin leaflet aja nggak suatu bisa. negara ya. Rp5. Ada satu hal yang unik Mbak Desi. Jadi begini, setelah kita putuskan untuk membawa daerah sebagai tema untuk setiap tahun yang berbeda, kita bawa Greg dan Judy dan Raul itu, misalnya kita tahun depannya kita mau punya Maluku The Spice Island, kita undang mereka ke Indonesia, Raul dan si Greg atau Judy. Kita bawa mereka ke daerah itu. Efeknya adalah Raul itu bisa menggali apa yang unik dari daerah itu dan mengimplementkan ke dalam desainnya. Kadang-kadang yang kita tidak Kita sebagai orang Indonesia mungkin karena kita udah terbiasa dengan dengan Banda, dengan Maluku, bagi kita nggak ada yang unik.
dia kemudian mencari satu hal yang unik dari daerah itu akan dimasukkan ke dalam desain, visualisasikan di dalam konsep desain. Itu buat Raoul. Kalau buat Greg apa? Greg dan Judy menyiapkan paket untuk PR, public relation. Kalau dia pergi ke daerah itu sendiri, dia pergi ke Komodo misalnya, dia pergi ke Flores, kehidupan orang-orang ke pedalaman Kalimantan, ketemu orang Dayak yang telinganya besar. Jadi kemudian story yang diceritakan oleh Greg itu ada story yang benar-benar bukan dia dengar dari orang lain. Langsung Dia lihat langsung dan dia kabarkan. Dan dia tahu selera apa yang diinginkan oleh media masyarakat Amerika. Media dan jadi, publik Amerika. Dan publik Amerika. Dan publik Amerika. Karena buat kita kan mungkin buat kita unik, tapi buat publik Amerika enggak. Tapi buat publik Amerika ini unik, buat kita biasa saja. Ya, biasa saja. Nah, jadi kalau kita bawa keunikan daerah itu akan terbawa dalam desain float, akan terbawa pada media atau komunikasi yang diberikan pada sebagai public relation. Dan tahun yang lalu waktu kita kemari tahun yang lalu berempat, dan ada beberapa orang Kementerian Pariwisata yang ikut untuk menjajaki kemungkinan untuk ikut kembali. Kita dibawa oleh Greg ke sponsor reception di Tournament of Roses. Sebelum pawai ada sponsor. Seperti tahun ini juga ada resepsi untuk para sponsor. Sebenarnya kita belum sponsor, tapi Greg itu bisa membawa kita masuk dan kita mulai bicara bahwa kita punya pemikiran membawa Indonesia untuk kembali untuk 2012 ini. Dan semua mereka sangat exciting. Mereka masih ingat apa yang kita pernah pamerkan pada 15 tahun yang lalu. Dan itu membuat kita tuh seperti dilema gitu, point of no return. Kita cari menjajaki, kita belum tahu dapat sponsor dari mana, apakah kita pasti. Tapi dengan keadaan begitu, kita terpaksa harus. Itu udah point of no return, kita harus balik aja. Dan kemudian ya alhamdulillah kita berhasil meyakinkan Kementerian Pariwisata bahwa kita harus kembali. Dan ini kita perlu. Kenapa? Kalau kita lihat ya, Malaysia negara kecil dengan objek wisata yang sangat jauh lebih kecil dari Indonesia, sangat jauh saya katakan, itu bisa mempromosikan negaranya di dunia dengan temanya Truly Asia, dan membawa turis jauh lebih banyak yang masuk ke sana dibanding yang masuk ke Indonesia. Dan kita sangat jauh ketinggalan di belakang negara tetangga itu. Jadi kita harus bagaimanapun lah, apapun caranya, kita harus bisa, kalaupun tidak melebihi mereka, Mbak Niken, paling tidak menyamai. Dan kita ini nggak ada orang yang plat merah ini, Mbak Desi, orang plat hitam semua nih orang. Orang volunteer punya plat. yang tidak punya plat, yang tidak dibayar untuk itu, tapi karena kecintaan pada Indonesia seperti Mbak Desi sendiri, pada Republik ya, bagaimanapun ninggalin keluarga, diomelin anak istri karena malam tahun baru jauh dari rumah, no problem, demi Republik, demi NKRI kalau gitu. Demi NKRI. Kira-kira begitulah Mbak Desi.